Pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa setiap anak yang lahir memiliki potensinya masing-masing. Pendidik hanya membantu mengarahkan, mengembangkan, dan menguatkan potensi yang sudah ada pada anak tersebut. Pendidikan dan pengajaran bukan hanya sekedar proses mentransfer ilmu pengetahuan, namun juga upaya untuk memerdekakan manusia dalam segala bentuk aspek kehidupannya, baik fisik, mental, jasmani, maupun rohani. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan kepada para pendidik untuk mencari hal-hal yang bermanfaat dan memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Di Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Sintang, tempat saya bertugas pada saat ini, banyak sekali dihuni oleh suku Dayak dan suku Melayu. Maka dari itu, potensi budaya-budaya kultural yang dapat dijadikan sumber belajar yaitu seperti menenun, berladang, nopen, gawe Dayak, ataupun tarian tradisional dari kedua suku tersebut. Pada pembahasan ini, saya akan lebih fokus menjabarkan tentang hubungan tari Jepin Tali Melayu Sintang dengan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran. Tari Jepin Tali memiliki tema gotong royong dan kebersamaan, yang menggambarkan pentingnya sebuah komunikasi, bekerja sama, dan saling membantu antara satu sama lain di dalam kehidupan sehari-hari. Selain tema gotong royong, tarian ini juga menggambarkan sifat dan perilaku manusia yang harus dimiliki, yaitu bertoleransi dan menghargai satu sama lain. Hal yang menarik dari tari Jepin Tali ini yaitu bagaimana penari berusaha menghasilkan anyaman yang indah dengan menggunakan teknik gerak tali yang sedikit rumit. Dengan pola pengulangan gerak, dan penari berkewajiban mengingat pola-pola ikatan agar anyaman tali dapat dibuka kembali. Dari tarian Jepin Tali tersebut, maka terdapat nilai-nilai sosial budaya yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di antaranya religius, toleransi, kebersamaan, kerjasama, gotong royong, keuletan, kegembiraan, saling menghargai, kreativitas, dan keberanian. Melihat nilai-nilai luhur sosial budaya yang ada pada tari Jepin Tali Melayu tersebut, saya menjadi merefleksi diri terhadap pembelajaran yang sebelumnya sudah saya lakukan. Dan ternyata tanpa saya sadari, saya telah menerapkan nilai-nilai luhur sosial budaya tersebut ke dalam pembelajaran di kelas saya. Saya ternyata sebelumnya sudah tergerak dengan merancang visi diri dan membuat program pembelajaran sesuai dengan apa yang akan saya ajarkan di kelas saya. Apabila dikaitkan antara nilai-nilai luhur sosial budaya yang ada pada tari Jepin Tali Melayu tersebut dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara ke dalam pembelajaran yang saya ampuh, yaitu pembelajaran desain komunikasi visual yang ada di jenjang SMK, seperti ini ilustrasinya. Ketika anak mempersiapkan diri untuk menampilkan pertunjukan seni tari Jepin Tali Melayu, tentunya sekelompok anak tari ini membutuhkan latihan-latihan agar gerakan yang ditampilkan sesuai dengan makna atau pesan yang ingin disampaikan kepada penonton. Sepanjang proses latihan hingga menampilkan tarian tersebut, tentunya anak-anak ini secara tidak sadar telah menerapkan nilai-nilai luhur sosial budaya yang terdapat dalam tarian tersebut. Nilai-nilai sosial budaya tersebut dapat saya terapkan ke dalam pembelajaran saya, yaitu pada mata pelajaran proses produksi desain percetakan dengan menggunakan model pembelajaran berbasis proyek atau PJBL dengan judul proyek yaitu membuat desain spanduk untuk media promosi dagang UMKM di sekitar. Pada tahap persiapan, saya bisa menerapkan nilai religius ke dalam pembelajaran saya, yaitu seperti berdoa sebelum memulai pembelajaran. Kemudian memastikan peserta didik untuk siap menerima pembelajaran pada hari ini. Jadi tidak ada lagi siswa-siswi yang keluar masuk kelas ataupun sibuk sendiri dan bicara sendiri. Semuanya sudah fokus mendengarkan tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan. Kemudian saya memastikan peserta didik tahu tujuan pembelajaran apa yang harus mereka capai pada hari ini. Pada tahap pelaksanaan, saya mulai membentuk kelompok belajar kecil
di mana saya membebaskan para murid saya untuk memilih anggota kelompoknya masing-masing. Kemudian saya menguraikan job desk yang akan mereka kerjakan hingga proyeknya tercapai. Namun, saya membebaskan para murid saya untuk memilih job-job apa atau pekerjaan apa saja yang akan mereka kerjakan sesuai dengan yang mereka sukai. Berikutnya, saya mengarahkan siswa-siswi saya untuk membuat jadwal memulai pengerjaan proyek tersebut. Selanjutnya, menuntun murid menciptakan karya dengan kreativitas yang dimiliki. Berikutnya, menuntun murid melakukan komunikasi dengan masyarakat untuk menjelaskan maksud dan tujuan bekerja sama dengan UMKM tersebut. Kemudian membebaskan murid memilih UMKM yang mana yang ingin mereka berikan spanduknya secara gratis. Selanjutnya, membebaskan murid untuk menggunakan aplikasi apapun untuk membuat desain promosi cetak. Berikutnya, menuntun murid berani tampil dan mengeluarkan pendapat serta bertanggung jawab dengan hasil pekerjaan yang telah mereka buat. Selanjutnya, mendampingi murid belajar dari sumber belajar lain, dalam hal ini yaitu Iduka, atau perusahaan periklanan dan percetakan yang bekerja sama dengan SMK kami. Selanjutnya, menumbuhkan rasa peduli dan berbagi dengan masyarakat di sekitar. Berikutnya, menumbuhkan jiwa berwirausaha. Adapun perubahan yang terjadi setelah murid mempelajari dan mengalami proses pembelajaran tersebut yaitu yang pertama, menumbuhkan rasa percaya diri yang lebih tinggi daripada sebelumnya karena mereka telah memiliki pengalaman pembelajaran secara langsung mulai dari tahapan proses sampai hingga akhir dari pencetakan spanduk tersebut. Sehingga mereka juga sudah terbiasa dan pernah setidaknya melakukan komunikasi mendesain sesuai dengan permintaan dari customer. Kemudian yang kedua, menjadikan siswa yang kreatif, mandiri, dan disiplin dalam menyelesaikan pekerjaannya, sehingga itu menjadi bekal awal untuk mereka PKL nanti. Dan ketiga, menumbuhkan jiwa toleransi, kerjasama, dan saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Adapun tantangan dan solusi yang saya temukan pada saat proses pembelajaran tersebut yaitu yang pertama, minat dan bakat siswa yang berbeda. Solusinya, saya membuat asesmen pengetahuan minat dan bakat siswa sebelum memulai pembelajaran. Kemudian yang kedua, karakter dan watak siswa yang berbeda. Solusinya, saya menerapkan sistem pembelajaran berdiferensiasi di dalam pembelajaran saya. Kemudian, fasilitas sekolah yang masih belum lengkap. Solusinya, saya harus kreatif memanfaatkan fasilitas yang ada di lingkungan sekolah. Tantangan berikutnya, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Dalam hal ini, saya harus berinovasi mencari metode atau strategi pembelajaran yang melibatkan harsa, karsa, dan karya, sehingga bisa menjadi pembelajaran yang dirindukan oleh para peserta didik. Berikutnya, tantangan khusus untuk SMK, yaitu harus menciptakan jiwa berwirausaha dalam diri peserta didik. Solusinya, saya harus membuat pembelajaran menjadi fokus mengerjakan pekerjaan yang dapat menghasilkan nilai jual di masyarakat. Demikianlah pemaparan saya pada modul 1.1 demonstrasi kontekstual ini. Semoga pemaparan saya tadi itu dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.